wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Cawekam. Keberkahan ada di studio Cawekam karena kehadiran dua orang tokoh yang sangat kita kagumi. Ya, gak asing lagi, Bang Budiono yang sudah tidak asing di studio Cawekam. Beliau pengusaha madu ya, Bang ya, masih? Insya Allah masih ya. Masih. Dan berikutnya ada Pak Haji Nuryadin SH, biasa dipanggil Pak Haji Udin. Beliau adalah pengusaha dari Si Raja Besi Tua. Wah, dan infonya beliau juga tergabung di PAI ya. Apa kabar, Bang, Pak Haji? Kabar baik, assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini agak menarik nih. Kita bicara sama Bang Budiono dulu. Ini Bang Budiono tampil begitu religinya. Wah, ada apa nih? Bisa diceritakan Bang? Jadi pengusaha beralih ke jadi ustadz atau gimana? Sebetulnya bukan beralih, Mbak Novel. Kebetulan memang selama 2 bulan terakhir ini kami bergabung dengan GMI, apa tuh? Gerakan Mubalik Islam. Gerakan Mubalik Islam. Di kota Bandar Lampung, kami ingin aktif lagi di dunia dakwah, ya, khotib Jumat dan sebagainya. Intinya kami sedikit menceritakan bahwa sebelum masuk ke Lampung tahun 96, alhamdulillah kami di Jawa Timur diberikan kesempatan oleh Allah untuk nyantri di Pondok Pesantren Hidayatullah di Jawa Timur selama 5 tahun. 5 tahun. Nah, setelah masuk ke Lampung ini, praktis kami hanya menekuni pekerjaan dan usaha. Karena itu dalam perenungan 2 bulan terakhir ini kami merasa ada sesuatu yang hilang. Kita artinya diberikan kesempatan oleh Allah untuk nyantri di pondok pesantren selama 5 tahun ini. Tentu di situ ada terselip amanah secara tersiratnya. Amanah untuk ya ilmu sedikit banyaknya tidak boleh kocok utem. Artinya harus disampaikan kepada umat meski hanya 1 ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meski hanya 1 ayat. Ini amanah dari Nabi Muhammad SAW. Itu saya baru hari Jumat ini tadi saya menjadi khotib dan imam di Masjid Baitun Nur di Sepang Jaya. Karena prinsipnya kami di sini tidak untuk menjadi ustadz atau predikat apapun. Saya ingin belajar dan terus belajar. Artinya saya tidak ingin menjadi level tinggi atau apapun, ustadz, guru besar atau apapun. Saya ingin bertekad belajar dan terus belajar, menjadi santri forever, menjadi santri selamanya. Artinya belajar tidak ada tamatnya di sini. Jadi artinya saya ya ibarat HP ya perlu dicas kembali. Ya artinya dengan adanya kesempatan bergabung dengan GMI ini, ya saya menjadi kembali belajar lagi, membuka lagi. Ketika diberikan kesempatan jadwal untuk menjadi khotib, tentu saya belajar lagi apa materi yang perlu disampaikan. Dan ini juga sekaligus untuk ya mengasah lagi, ya ibarat pisau ya harus diasah, kalau tidak kan tumpul. Dan ibarat pohon bukan hanya rimbun, tetapi selebihnya memberikan manfaat dengan buahnya. Dengan buahnya yang sehat menyehatkan. Itulah nawaitu. Nawaitunya ya. Artinya ada ilmu yang selama ini tersumbat ya. Yang tidak disalurkan, seharusnya menjadi amanah ketika ilmu itu nyampe ke Bang. Ya karena mungkin saat itu kebutuhan kali ya, bicara pekerjaan ya mungkin gitu. Jadi ya mungkin karena ya tadi apa artinya, karena sebetulnya orang yang berilmu menyampaikan itu, dai ataupun mubalik itu, karena di situ sebetulnya ada beban dan tanggung jawab yang sangat berat. Karena apa? Karena Allah sendiri mengancam bahwa bagi pendakwah maupun dai itu tanggung jawabnya itu kaburomatan indallahi atqakum. Jika kita sendiri tidak mengamalkan,
tidak mengamalkan apa yang kita ucapkan, maka besar murka Allah. Iya. Nah, atas dasar itu kami ya takut, Ada rasa sungkan, makanya sebisa mungkin saya menghindar diri untuk Iya. menyampaikan sesuatu. Karena apa? Kalau saya tidak bisa mengamalkan, ini Kita bicara Allah tapi tidak mengamalkan. tidak mengamalkan. Nah, ini artinya apa? Jangan sampai kita misalnya sebagai ustadz kita menganjurkan sodako, betapa besar sodako. Ternyata Tapi diri tidak sendiri sodako. tidak bersodako. Iya. Oh, ini besar sekali ini. Iya. Sholat malam bagus, sementara dia sendiri tidak sholat malam. Nah, Iya. ini artinya, nah ini yang selama ini menjadi penghalang. Namun yang memberanikan dalam perenungan 2 bulan terakhir ini, saya memberanikan diri untuk menyampaikan itu karena tadi ada amanah juga di sana untuk sampaikanlah meski hanya satu ayat. Sekaligus itu menjadikan menghabitkan kita juga supaya ya dengan sholat malamnya, dengan perilaku. Sejak kapan Bang bergabung di GMI? Baru 2 bulan terakhir. Baru 2 bulan. Sudah berapa kali? Baru 5 kali. 5 kali ya. Ini kan termasuk kembali memulai ya, Ada canggung-canggung nggak Bang? Ya tentu, karena pengalaman menjadi khotib pertama itu saya di Masjid Jabal Nur di Jalan Imam Bonjol ya. Jabal Nur, pengalaman pertama saya merasa walaupun sudah mempersiapkan diri, namun di pertengahan ceramah itu ya merasa demam panggung. Demam panggung, saya merasa panas dingin suhu badan saya dan perut mual Iya. seperti mau muntah. Iya. Apalagi ketika ada anggota jamaah yang baru datang masuk ke masjid itu tokoh yang kita kenal, Iya. itu menjadi tambah gugup. Nah, namun alhamdulillah teratasi, tidak sampai muntah beneran di masjid itu, Iya. syukur alhamdulillah. Dan semakin Jumat ke berikutnya, nah ini demam panggung sudah mulai berkurang. Artinya betul memang ya pisau sekalipun ya itu perlu diasah. Iya. Nah, ini juga menjadi pembelajaran. Bisa kalau sudah lama tidak diasah tumpul ya. Betul. Jadi kadang-kadang ada yang lupa mungkin ilmu. Betul. Kalau semakin diasah, semakin mengingat. Pak Haji Udin nih ya. Pak Haji Udin aktivitasnya apa sih Pak Haji? Apa sih Raja Besi Tua ini? Terima kasih satu Formula saya bisa hadir di sini dalam rangka undangan dari Cauka Podcast ya. Iya. Pada siang hari ini. Jadi saya akan menceritakan sekelumit lah ya kisah kenapa sih kok dipanggil si Raja Besi Tua. Dan kebenaran saya itu tahun 94 membuka usaha besi. Mulainya dari gerobakkan, dari mobil kecil kita tampung dulunya di desa Pulitan Kangkung. Nah, setelah itu sudah mulai rame. Lagi-lagi namanya edaran dari wali kota, kita harus relokasi dari tempat di Bandar Lampung kota harus pindah ke luar kota. Oh iya. Kesan di kotanya kumuh, jadi dapat edaran surat beberapa kali waktu itu masih zaman wali kotanya Pak Harto. Akhirnya kita coba memberanikan diri ekspansi ke Jalan Soekarno-Hatta bypass. Yang di sana memang tempat tata ruangnya memang boleh. Oh gitu. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih tekuni di Tua. Jadi dari tahun 94 sekarang sudah 2022, berarti 20 tahun yang 20 lalu. tahun lebih ya. Kita jalani. Ya kalau namanya bisnis itu ya ada suka dukanya lah ya. Suka dukanya yang pertama kalau sukanya pasti karena barang masuk, insya Allah margin juga yang didapat juga lumayan. Dukanya kita biasanya itu barang sering turun mendadak. Yang kedua juga ada urusan biasanya berurusan dengan polisi. Apa? Urusan polisinya kalau kebeli barang curian. Oh gitu, oh iya. Dianggap penada ya? Iya, dianggap penada. Biasalah kalau itu kan ada pasal 480 yang dikenakan. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih berjalan di Jalan Soekarno-Hatta. Kenapa dijulukin si Raja Besi Tua? Tadinya kita nggak tahu karena memang permainan kita tuh di besi itu dari tahun 94 sampai hari ini. Ada ketemu waktu dulu Bang Firman Simatupang, pengacara kondang di Bandar Lampung. Nah, waktu itu kami sama-sama beracara dan sama-sama berperkara. Jadi lawannya si Raja Besi Tua. Nah jadi saya terngiang dan ingat, aduh kalau gitu kenapa nggak diabadikan saja nama usaha. Gitu. Jadi
alhamdulillah walaupun ke lawan membawa berkah. Membawa berkah, membawa rezeki. Iya. Boleh juga. Sampai hari ini ya kita masih lah jalani aktivitas itu. Selain aktivitas di besi, kita juga main jual beli tanah, properti. Oh, properti di mana itu, Pak Haji? Banyak aset-asetnya. Ya kalau Lampung ini adalah beberapa kabupaten. Oh gitu. Tapi nggak apa. Nah, ya kita investasinya di situ, Mbak. Iya. Jadi benar-benar seorang pengusaha ya. Dan kalau bicara 20 tahunan artinya sudah sukses dong. 28 tahun. 28 tahun. Wah. Pertama memulai usaha. Nah, artinya memang sudah mendarah daging jiwa pebisnisnya. Ada kiat-kiat nggak Pak Haji Udin untuk terus survive? Kiat usaha itu yang pertama kita harus selalu kita baca situasi. Yang kedua harus pandai melihat juga situasinya seperti apa. Biasanya dalam pemerintahan itu kan ada namanya tuh pilpres, pileg. Nah biasanya kalau mau pileg, mau pilpres barang-barang itu turun. Nah, nanti setelah ada ketentuan siapa yang jadi pemerintahnya siapa, nah baru agak stabil. Oh iya. Jadi kalau bahasa orang bank, bahasa pengusaha itu wait and see, menunggu. Wait and see. Itu menunggu siapa yang terpilih, siapa yang jadi, kebijakannya seperti apa, diuntungkan enggak pengusaha itu. Nah sampai hari ini ya kita mesti tetap sikapi apapun aturan pemerintah kita tetap patuhi. Alhamdulillah sampai hari ini kita tidak pernah punya masalah. Dari izin-izin kita lengkapi, dari urusan pajak kita bayar. Ya. Aturan-aturannya tetap dijalani ya tetap Pak. dijalani. Iya. Kalau di PAI-nya nih? Di PAI kebenaran kita masuk PAI itu hampir 3 tahun. Jadi PAI itu kita sebenarnya ditunjuk jadi Dewan Penasehat. Oh, Dewan Penasehat. Untuk di provinsi. Provinsi. Jadi PAI itu berdirinya sudah cukup lama dan sudah menelurkan ya. Artinya itu pengacara-pengacara yang handal baru masih rata-rata asli anak muda-muda ya. Nah dalam hal ini kita ditunjuk jadi Dewan Penasehat untuk di provinsi. Ketuanya Irfan Balga, bendaharanya Darwaji Chandra, sekretarisnya Guntur Pak Haji, Dewan Penasehat. Anggotanya sudah 200 lebih. 200 dari provinsi ini artinya tuh sudah 15 kabupaten kota tuh hampir ada. Pak Haji masih beracara? Sampai hari ini kita alhamdulillah. Wah, keren ya. Selain pengacara, pengusaha, nah yang ada uniknya kok bisa Bang Budiono dengan Pak Haji ini ada dalam satu waktu, ada dalam sinergisitas seperti apa Bang Budiono? Ya kebetulan selain karena organisasi, kebetulan memang Pak Haji Nur Yadin ini sebagai figur pembina kita di GMI di atau pondok pesantren yang sedang kita rintis namanya Barokatullah di Kecamatan Sukabumi, Campang, Bandar Lampung. Yang waktu itu sempat diceritakan lagi cita-cita ya? Betul, memang masih merintis, namanya kita hanya bermodal nawa itu, ya insya Allah ketika Allah meridhoi dan ini kan tentu kun fayakun. Nah, beliau ini yang sering memberikan nasihat, yang sering memberikan motivasi Pak Haji Nur Yadin ini, ya sehingga terbangun terus komunikasi hingga sekarang. Saya juga dari sisi usahanya juga banyak tanda kutip belajar mengcopy paste juga nih kiat-kiat usahanya ya. dari Pak Haji Nur Yadin ini. Salah satunya mungkin tadi yang belum sempat disebut itu ada amalan dari Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sampai sekarang pun sering saya amalkan, bahkan dalam setiap pidato, dalam setiap kesempatan formal, memimpin, mengimami doa dan sebagainya. Itu dimulai kapan itu baca? Nanti bisa diceritakan bagaimana cara mengamalkannya. Iya. Cara mengamalkan kan itu juga nih kayaknya bocoran. Dan ini amalan ini karena Nabi Sulaiman ini kan yang terkaya, yang terkaya belum ada yang menandingi sampai sekarang. Nah mungkin Pak Nur Yadin ini bisa menceritakan titik baliknya seperti apa. Mungkin Pak Haji. Oke, saya sampaikan. Jadi amalan Nabi Sulaiman itu
amalan yang paling bagus. Kenapa? Pertama, sampai hari ini belum ada tertandingi ya. Nabi Sulaiman itu nabi raja yang paling kaya. Jadi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaihi wa kulli muslim. Artinya ketika kita membaca surat itu, ayat itu, ya kita percaya diri harus. Walaupun ada namanya Bill Gates ya, artinya yang punya usaha di Microsoft apa itu, belum bisa nandingin Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu nabi yang tercatat dalam sejarah. Di Al-Quran juga ada. Nah, kalau yang ganteng Nabi Yusuf, kalau suaranya bagus itu Nabi Daud. Nah, Sulaiman ini raja kayanya. Jadi belum ada tertanding. Jadi walaupun ada pengusaha Israel, Soros, sampai itu belum bisa mencatat itu. Karena yang paling itu amalan yang saya diberikan itu agak asal dapat. Memang dari guru dulu ya, dari Cirebon. Waktu saya pernah datang, katanya kalau mau kaya tidak ada. Doanya Nabi Sulaiman. Jadi kalau mau kaya dibaca saat sholat atau kapanpun. Kalau memang sempat juga itu. Ada jumlah misalnya 3 kali. Sebenarnya sih asal hafal di dada. Oh, asal sudah di sini sama di sini ya. Semua itu kalau udah hafal di hati sudah ini. Artinya itu sudah nggak perlu lagi baca tiap hari di lirik. Syukur-syukur kalau di wiridnya sampai 4.000, 40.000. Kan kalau sholat 5 waktu kan kalau kita bisa 1.000, 5 waktu 50.000. 5.000 kalau udah 1 bulan kali itu udah 150.000. 1.500.000. Nah kira-kira kalau sudah dihafal di dalam dada dan hati, ya insya Allah barokahnya itu dapat. Insya Allah ya barokahnya. Nah, apakah ada hubungan Bang Budiono antara cita-cita Bang Budiono ini di pesantren kita dengan Bang? Sebetulnya ya Pak Haji Nur Yadin ini secara ekonomi, secara usaha untuk pribadi dan keluarganya sudah selesai ibaratnya. Dalam arti sudah tercapai. Namun tentu ada kesamaan di sini, mimpi yang belum terwujud. Salah satunya adalah pesantren. Antaranya Pak Haji ini pada akhirnya ingin di daerah Waigalih, ingin suatu saat akan membeli tanah khusus di sana, ingin membangun langsung di sana. Ya insya Allah nanti ada pemakaman keluarga juga di sana. Jadi memang sudah dipersiapkan. Artinya ya kita sendiri juga perlu secara pribadi juga dalam rangka ya perlu mempersiapkan diri. Artinya kan memang sesuatu itu apalagi umur ya. Apalagi umur kita tidak ada yang tahu. Nah, sekarang ini pun Pak Haji Nur Yadin status keluarganya lagi single nih. Lagi single parent. Karena anak berapa? Istrinya belum lama ini meninggal, masih umur berapa? 31 sudah meninggal dunia. Nah ini artinya kan pengingat juga, ayat pengingat juga bahwa kita pun suatu saat tinggal menunggu daftar menjadi cakup. Kenapa tidak ini kita persiapkan amal tabungan kita meski hanya berupa niat. Jadi insya Allah niat baik itu sudah dicatat oleh malaikat raqib, malaikat mencatat kebaikan. Dan artinya setiap kebaikan yang kita tanamkan, kita tidak perlu khawatir karena malaikat raqib ini tidak pernah korupsi catatan. Jadi selalu tertatanya akurat. Nah ini artinya berbeda dengan kita niat melakukan kejahatan, itu belum dicatat sampai benar-benar melakukan kejahatan. Tetapi kalau niat kebaikan meski belum terlaksana, nawaitunya itu sudah dicatat. Ini Maha Roman dan Rohim. Pak Udin gimana nih? Apakah langkah yang akan impian Pak Udin soal Pak Udin soal pesantren? Jadi saya memang punya niat dan pernah beberapa tahun yang lalu pernah diskusi sama Bang Budiono. Pada intinya yang belum saya capai, yang belum terlaksana dan penuhi. Memang saya punya impian. Pertama saya ingin dia bangun ya. Pertama itu makam keluarga. Syukur-syukur kalau dapat tanahnya 1 hektar lebih. Akan kita pakai keliling, akan kita buat masjid di situ, pondok, masjid, dan termasuk
Alfamart apa Indomaret, sama ini juga apa tuh klinik kesehatan. Oh iya, kesehatan. klinik kesehatan ya. Jadi bagaimana kita investasi seumur hidup itu juga untuk dibawa nanti ke akhirat. Mudah-mudahan untuk juga peleburan dosa saya, kalau ada dosa besar, dosa kecil, dan akan bermanfaat untuk masyarakat dan keluarga. Saya itu akan bangun nanti Indomaret, klinik, artinya kesehatan, nanti ada dokter, jadi ada yang pengurus masjid, ada office boy-nya, ada pengurus makam, semuanya bagaimana tercover dengan biaya yang sudah saya investasikan. Jadi dari klinik nanti dokternya kan ada mungkin 60, 40, 60-nya untuk kita, 40-nya untuk dia. Begitu juga dari Alfamart, apa Indomaret nanti kita buat, begitu juga hasilnya. Jadi bagaimana karyawan itu tidak lagi membutuhkan dana uluran tangan dari pihak lain. Cukup dari situ. Bagaimana dananya bisa ada yang ngelola, rekeningnya, tiap bulannya 4 bulan sekali kita evaluasi hasilnya berapa. Kalaupun ada hasil kita bagi sama-sama. Nah, kalaupun nantinya sudah ini paling tidak nggak memberatkan lagi, nggak harus cari-cari proposal, nggak minta kemana-mana, nggak minta donatur. Nah, itu saya yang belum terwujud itu. Nah, saya kepingin diwujudkan itu nanti di kampung halaman sendiri, ada makam keluarga, ada masjid, ada juga untuk pemakaman umum. Jadi apa yang dibangun itu seperti pondok tidak tidak mencari-cari donatur ya, tapi bisa donatur, mandiri ya bisa Pak Haji. Ya, seorang pengusaha itu mindsetnya nggak meminta. Ya, jadi dari selain figur pembina memang Pak Haji Nur Yadin ini ya figur inspiratif saya juga secara pribadi. Iya. Maka itu selain amalan-amalan yang memang juga saya berusaha amalkan, doa Nabi Sulaiman tadi, yang saya tangkap bahwa kita yang harapannya menginspirasi oleh umat Islam yang lainnya, bahwa ya kita setiap umat Islam ini jangan takut-takut untuk berdoa minta kepada Allah. Termasuk doa meminta kaya itu gak boleh takut. Kenapa harus takut? Karena di Asmaul Husna jelas Allah itu ya Ghani ya Mughni. Allah itu maha kaya dan maha mengkayakan. Jadi umat Islam ini harus sadar kaya. Harus sadar kaya, buktinya apa? Dalam sholat yang kita 5 waktu sendiri pun di doa tasahud itu ada Robbi firli wahani wajabuni warzuqni diantaranya. Kemudian Nabi Muhammad sendiri juga mengajarkan doa-doa kaya. Contohnya apa? Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berilah saya petunjuk, pemaafan, takwa dan kekayaan. Dan artinya ya tentu dengan nawaitunya, tentu dengan kita semakin kaya ini harapannya kaya yang seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Artinya kaya yang dermawan. Nah ini kan banyak yang, kita jangan takut-takut untuk berdoa meminta kepada Allah untuk kaya. Oh berarti kita cinta harta, berarti cinta dunia. Loh, dengan harta ini kan bisa menyelamatkan akhirat kita juga. Dengan sodako ini berarti itu dunia dan akhirat. Kita kan selalu berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan kita sodako, dengan kita zakat, dengan memperbanyak menjadi ahli sodako. Nah ini menjadi langgeng harta kita. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Dan kita harapannya meniru jejak-jejak mereka. Artinya sebetulnya umat Islam ini harus sadar kaya yang bertakwa, itu yang ideal. Ketika kaya kan bisa bermanfaat ya. Betul. Untuk orang banyak. Mungkin Pak Haji Udin bisa memberikan motivasi nih kepada sahabat Cawekam lovers di luar sana sebagai pengusaha sukses dan sudah sudah berpikir ya masih muda sih, saya melihat Pak Haji Udin sebenarnya masih muda ya kan. Tapi beliau sudah berpikir soal atas, istilahnya soal keberkahan ya, pondok pesantren dan sebagainya. Ya, jadi niatnya memang kita investasinya akhirat. Karena dalam hidup ini tidak ada
selain kita berguna untuk keluarga juga, berguna juga untuk orang lain. Jadi kita bagaimana dulu untuk keluarga, setelah keluarga kita bisa makmurkan, baru mensejahterakan keluarga yang lain dan orang lain. Yang pasti tetangga dan orang lain. Jadi insya Allah apa yang namanya ibarat jerih payah kita, harta yang kita dapatkan bisa bermanfaat baik dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan meninggalkan anak yang soleh dan soleh. Allahumma itulah impian hidup, tidak lain cuma itu. Agusman Chandra Jaya tim Jawa. Pak Agusman, alhamdulillah dapat rezeki terus dari Bang Budiono ini. Buku kemarin Al-Quran. Terima kasih Bang Budiono sudah mempercayakan kami ikut menyampaikan dakwahnya, menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan sahabat Cawe Kaum Lovers khususnya. Mungkin itu saja Bang Budiono, Pak Haji Udin, terima kasih atas kehadirannya. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan sosok-sosok yang sukses. Semoga sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi semoga apapun yang dilakukan oleh Bang Budiono dan Pak Haji Udin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yulisin Sanggom bersama Bang Budiono, Haji Nuryadin. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.